Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 79. Di awal video ini, alih-alih membalas sambutannya, Institute Heaven's Equal Grid Seg yang merasa aneh dengan Kim Jun malah berkata, "Hah? Kok jadi cukup tajam sejak terakhir kali kita bertemu?" Kim Jun yang kebingungan pun bertanya, "Tajam? Apa maksudmu?" Sembari mendekatkan kepalanya, Institute Heaven Equal Grid Seg melanjutkan, "Oh, siapa sangka kau bisa menggunakan Pulse Prom tanpa menyelesaikan Disperse, Grass Pierce, apalagi Body and Spirit Unity. Kau mungkin penasaran, bagaimana kau bisa tahu kan? Ya, aku bisa tahu hanya dengan melihatnya saja. Setelah kau menggunakan Pulse Prom, kau nyaris bisa bertahan, hah?" Mendengar hal itu, Kim Jun pun dengan polosnya membalas, "Sebenarnya aku sudah mati, tapi aku hidup lagi." Tentu saja, apa yang dikatakan Kim Jun buat Institute Heaven Equal Grid Seg kebingungan. Hingga Kim Jun pun harus menjelaskan apa yang terjadi, di mana ia bertemu dengan si Observer, yang tentu saja membuat Institute Heaven Equal Grid Seg terkejut. Apa? Dia bertemu Observer? Apa itu mungkin? Melihat reaksinya yang seperti itu, Kim Jun yang sungguh tak mengerti alasan kenapa Institute Heaven Equal Grid Seg kaget itu pun berpikir, reaksi mentor tadi dan reaksi Equal Grid Seg sekarang, sepertinya Observer itu makhluk yang lebih penting dari dugaanku ya. Saat ia berpikir seperti itu, Institute Heaven Equal Grid Seg yang telah bertanya pada si cabul Mentoro pun menuturkan, "Oh, jadi begitu caramu selamat ya? Maksudku, kekuatan dari Pulse Prom dari Heavenly Meteor Spirit melebihi kapasitas tubuhmu. Kau seharusnya merasakan efek sampingnya kan? Keberadaanmu seharusnya sudah hancur. Tetapi, tiga dantianmu entah bagaimana bisa menahannya. Lagi pula, tiga dantianmu itu tidak punya batas kasualitas. Ya tetap saja, kau tak bisa menahan efeknya. Meski sepertinya efeknya ditarik saat kau masuk ke ruang batas. Kau sungguh sangat beruntung ya." "Sampai kau mencapai Body and Spirit Unity, jangan sampai gunakan Pulse Prom ya. Aku membesarkanmu dengan penuh kasih sayang. Akan jadi masalah jika kau mati tanpa bertarung dengan kekuatan yang pantas denganku." Mendengar semua hal itu, Kim Jun yang merasa senang dengan pujiannya pun berkata, "Tapi Body and Spirit Unity itu apa ya?" Institute Heaven Equal Grid Seg yang agak malas menjelaskannya pun melanjutkan, "Sesuai namanya, kesatuan tubuh dan tombak. Itu puncak keahlian senjata. Sebenarnya itu berasal dari istilah Body and Sword Unity sih. Susah menjelaskannya. Langsung praktek aja gimana?" Tepat setelah mengatakan itu, Institute Heaven Equal Grid Seg pun mencabut beberapa helai rambutnya untuk menggunakan tekniknya, Divination Art, Fantasi Divine Technique. Lalu, setelah mereka berpindah ke dalam dunia fantasi dari tekniknya, yang selalu membuat Kim Jun merasa terkesan setiap kali dia melihatnya, Institute Heaven Equal Grid Seg pun mempraktekkan apa yang dijelaskannya. Perhatikan baik-baik ya. Ini adalah Pulse tanpa Body and Spirit Unity. Lalu, ini adalah Fierce dengan Body and Spirit Unity. Kau bisa merasakan perbedaannya kan? Dalam kasusku, ini adalah Body and Staff Unity. Ya, tinggal ganti istilahnya saja. Aku tak sengaja menggunakan Force Exertion agar kau tahu perbedaannya. Itu cukup berbeda, bukan?" Mendengar hal itu, Kim Jun yang merasa jika tadi itu bukan hanya cukup, melainkan sangatlah berbeda bertanya, "Pak Instruktur, apa Anda bisa mengajariku Body and Spirit Unity juga?" Institute Heaven Equal Grid Seg pun berkata, Bisa sih. Lagi pula, tak ada bedanya antara Staff dan Spear." Kim Jun yang semakin bersemangat pun membalas, "Kalau begitu, tolong masukkan itu pada pelajaran Anda." Institute Heaven Equal Grid Seg yang kebingungan pun mengingatkan alisnya menimpali. "Hah? Masukkan ke dalam pelajaran? Apa sih yang kau katakan?" Melihat reaksinya yang seperti itu, cabul mentor pun segera mendekat, di mana ia berbisik padanya bahwa Kim Jun meminta sebuah imbalan pada si Observer.
hingga instruktur Penkual Grisek tak bisa menahan tawanya. Apa? Kau sungguh sangat gila. Bersama dengan cebol mentor yang setuju dengannya, Kim Jun sendiri yang kebingungan kenapa mereka bereaksi seperti itu pun bertanya. Hah? Maksud Anda apa ya? Instruktur Penkual Grisek yang terpinggal-pinggal di tanah pun berkata. Tak ada transcendent yang pernah melakukan itu pada observer. Aku bisa membayangkan perasaan observer itu sekarang. Kim Jun yang tak bisa menyangkalnya membalas. Ayolah, tolong ciptakan pelajaran khusus yang berisi body and spirit itu. Seketika itu juga, instruktur Penkual Grisek yang merasa malas menimpali. Aku malas mengejar itu. Jika aku masukkan semuanya, aku akan terjebak membuat materi pelajaran. Malas sekali, ogah banget. Mendengar hal itu, Kim Jun yang merasa jika hal itu bukanlah hal yang bisa ia antisipasi bertanya. Kalau begitu, aku harus membayar itu kan? Sembari mengorek telinganya, instruktur Penkual Grisek menegaskan, itu tidak akan bekerja. Kami tak terima senggokan uang. Hal itu dilakukan sepenuhnya atas dasar niat baik tahu. Tentu saja, hal itu pun membuat Kim Jun merasa putus asa. Karena semua pelajarannya itu terserah pada instrukturnya sendiri. Ditambah lagi cebol mentor berbisik padanya. Jika inilah alasan mengapa ia bilang Kim Jun harus berdiskusi dulu pada instrukturnya dahulu. Meskipun begitu, Kim Jun yang tak ingin menyerah di sana, terus saja memohon pada instruktur Penkual Grisek yang nampak mengacuhkannya. Pak instruktur, kumohon, ayolah. Bukankah Anda bilang akan jadi masalah jika aku mati? Kalau aku mati bagaimana sok? Observer bilang bahwa ada makhluk di dimensiku yang menyerah pada sensennya dan aku harus melawannya loh. Mendengar hal itu, instruktur Penkual Grisek yang awalnya mengacuhkannya tiba-tiba saja bertanya. Ada makhluk seperti itu di dimensimu ya? Kim Jun yang merasa jika instruktur Penkual Grisek tertarik pun melanjutkan. Benar, jadi Namun, belum sempat Kim Jun menyelesaikan kalimatnya, instruktur Penkual Grisek kembali mengacuhkannya dengan menyelanya. Jadi begitu, terus kenapa? Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu membuat Kim Jun merasa kesal setengah mati hingga berpikir, aku sungguh ingin sekali saja menampar wajahnya. Abaikan kebegaris itu. Hanya 1 kali tamparan, gak apa-apa kan? Kenapa dia melirikku seperti itu? Wajah yang penuh harap itu, mungkinkah monyet ini? Sebentar, uang mukanya sebesar 1 triliun. Apa aku bisa melakukan 10 jam pelajaran dengan hal ini? Dengan pikiran seperti itu, Kim Jun yang tak punya pilihan lain dan mengerti keinginan instruktur Penkual Grisek pun berkata, baiklah, mari kita bertaruh. Seketika itu juga, instruktur Penkual Grisek yang sudah menunggu hal itu pun bangkit membalas. Nah, seharusnya kau bilang ini sejak awal dong. Kau tak akan menyentuh rambutku kali ini. Kau harus menerapkan serangan padaku. Kim Jun yang telah menyiapkan rencana untuknya pun mengiyakannya sembari berpikir. Sejujurnya, dia Fortuna menyertaiku. Meski aku harus menerapkan serangan, kali ini aku sudah jadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Transcendental Equipment, Speed of Longinus. Aku bisa melakukan force sampai teknik dari Heavenly Meteor Speed tanpa masalah. Tak peduli seberapa hebat Penkual Grisek, dia tak bisa meremehkanku sekarang. Dengan pikiran seperti itu, Kim Jun pun bersiap dengan tombaknya berteriak. Baiklah, kau harus penuh janjimu itu. Beberapa jam kemudian, di kantornya, Arya yang tengah beristirahat setelah menyelesaikan pekerjaannya tak sengaja mengingat sosok keren Kim Jun sebelumnya. Hingga saat dapat memberitahunya jikalau Kim Jun ingin menemuinya sekarang, Arya yang merasa senang segera bangkit untuk menyambutnya. Akan tetapi, alih-alih melihat sosok keren Kim Jun seperti apa yang dibayangkannya, Kim Jun yang dilihatnya kini malah nampak begitu kacau. Ditambah lagi, Kim Jun juga meminta uang pembayarannya di awal, yang langsung menghancurkan sosok keren dalam bayangannya. Saat kemudian, setelah mendapatkan uangnya, Kim Jun pun kembali menentang instruktur Penkual Grisek
di mana karena instruktur Panakuala Gridseek sama sekali tak mengalah padanya. Kim Jun yang terbatuk darah pun berpikir, "Sia, Berserk disebut Monster of the End," katanya. "Omong kosong. Jika Berserk adalah Monster of the End, kalau begitu Hypersekuala Gridseek pasti menjadi First Apocalyptic Monkey." Saat Kim Jun berpikir seperti itu, instruktur Panakuala Gridseek melepaskan serangannya sembari berkata, "Aku merasa lebih nyaman menyerangmu saat ini. Mungkin ribuan tahun kemudian kau akan mampu menahan kekuatan asliku." Seketika itu juga Kim Jun yang menyadari jika ia tak bisa membutuhkan kemenangan dan hanya membutuhkan satu serangan yang entah bagaimana caranya menggunakan metode apapun, ia hanya perlu mengenai satu kali saja, maka semuanya akan selesai pun segera melompat menghindarinya. Lalu sembari menggenggam erat tombaknya, Kim Jun yang telah bergerak memutarinya pun menghujamkan tombaknya. Yang membuat instruktur Panakuala Gridseek berkomentar, "Ih, senjatamu menakutkan. Sepertinya aku tak bisa menahannya dengan tangan kosong deh." Tepat setelah mengatakan itu, instruktur Panakuala Gridseek berusaha menghindarinya dengan tekniknya. Namun, meski Kim Jun telah memberitahukannya dengan gerakan tipuan yang sempat mengejutkan instruktur Panakuala Gridseek, hujaman tombaknya masih belum bisa mengenai tubuh instrukturnya yang kini telah berada di belakangnya dengan terus memprovokasinya. "Kiu, aku di sini loh." Seketika itu juga Kim Jun yang menyadari jika instruktur Panakuala Gridseek akan menyerangnya dari belakang, langsung fokus untuk bergerak menghindarinya. Akan tetapi pergerakannya segera terhenti saat instruktur Panakuala Gridseek muncul di depannya, di mana ia mengubah serangannya menjadi pertarungan jarak dekat. "Ini menyenangkan. Lagi, hibur aku lagi." Kim Jun yang tak bisa hanya bertahan pun kini menggunakan ketiga energi dantianya, di mana ia berniat menyerang balik dengan tekniknya Heavenly Meteor Sphere, Burst Technique, Annihilating Thunder Comet. Melihat tindakannya, instruktur Panakuala Gridseek pun langsung mengadukannya dengan tekniknya Heavenly Meteor Staff, Burst Technique, Azure Sky Soaring Flow, yang membuat Kim Jun terpental cukup keras karena perbandingan kekuatan mereka. Ditambah lagi, belum sempat Kim Jun menyimbangkan dirinya, instruktur Panakuala Gridseek sudah menggunakan tekniknya yang lain, Clone Art, Transform, Multiple Shadow Clone Technique, yang membuat Kim Jun sama sekali tak bisa menghindarinya. Kumaha berdak, sikat, hajar Dax. Lalu, meskipun keroyokan itu membuat progres Lecture Panakuala Gridseek selesai, Kim Jun yang kesal pun mengayunkan tombaknya secara acak untuk mengusir para klonnya. "Hais, sibal, fake ya. Udah. Uangku habis, sialan." Melihatnya yang seperti itu, instruktur Panakuala Gridseek yang menyadari jika Kim Jun telah menyelesaikan lekturnya pun berkata, "Oh, kau berhasil menggunakan rahasia Disforce Grab Spear tanpa sadar ya. Kau sudah menyelesaikan pelajaran ini." Tepat setelah mengatakan itu, instruktur Panakuala Gridseek pun mengakhiri pelajarannya, di mana ia memindahkan paksa Kim Jun ke kenyataan dengan mengajarnya dengan cukup keras. Kini, di saat Kim Jun terkapar di kamarnya, Hichabol mentor yang menemaninya pun menuturkan, "Sudah kukatakan sebelumnya, jangan remehkan kekuatan transenden. Terlebih lagi Panakuala Gridseek, dia merupakan salah satu transenden tingkat atas. Tapi siapa sangka kau bisa menyelesaikan pelajaran Panakuala Gridseek sejauh ini. Pertumbuhanmu itu luar biasa loh, Kim Jun." Kim Jun yang hanya bisa menangis karena uang 30 triliunnya telah hilang pun hanya bisa menggerutu. Apa gunanya itu jika ratusan triliun menguap begitu saja sekarang, Saat ini, tak peduli berapa banyak uang yang kupunya, jika aku tak bisa melemahkan Panakuala Gridseek, semuanya sia-sia saja. Lebih baik dia makan pisang beracun seperti saat itu. Tapi apa dia bisa tertipu lagi? Dia pasti akan curiga saat dia melihat pisang, kan? Saat Kim Jun mengerti begitu, sebuah pilihan kembali muncul di otaknya saat ia melihat cabul mentor di sana. Hingga Kim Jun pun menyeringai begitu lebar karena merasa idenya itu akan berhasil. Saat kemudian, setelah mempersiapkan rencananya,
Kim Jun pun kembali memanggil instruktur pendek Kula Gridsek dan kembali masuk ke dunia fantasi miliknya. Lah, kau ngapain? Kenapa kau masih tiduran begitu coba? Kim Jun yang menjalankan rencananya pun menuturkan. Menurutmu, bukankah kau merayakan keberhasilanku menyelesaikan pelajaran di Supergraph Space dengan menghajarku sepenuh hati? Ya, apapun itu. Mari istirahat sebentar sebelum mulainya lagi. Mendengar perkataannya, instruktur pendek Kula Gridsek yang merasa aneh pun bertanya. Memulainya lagi katamu? Hah? Pisang? Kim Jun yang tengah mengupas pisangnya pun berkata, kenapa? Aku suka pisang loh. Apa kau mau satu? Meski awalnya instruktur pendek Kula Gridsek sempat tergoda dengan pisangnya, ia segera menolaknya karena teringat dengan trik licik Kim Jun sebelumnya. Oh, jika kau berkenan, apa? Tidak masalah. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Kim Jun yang sudah menduganya pun berpikir, ya, aku sudah sadar rencana sebenarnya dimulai sekarang. Dengan pikiran seperti itu, Kim Jun pun memberi kode pada cabul mentor dengan berkata, tolong tunggu aku menyelesaikan makananku ini. Apa kau mau juga, Sir Mentor? Setelah aku memikirkannya, aku selalu mendapatkan pertolongan darimu, tapi aku tak pernah memberimu apapun. Pisang ini sangatlah enak, jadi cobalah, oke? Dengan begitu, meski acting Isabel Mentor terasa canggung, ia pun memakan pisangnya yang memang terasa enak, yang membuat instruktur pendek Kula Gridsek yang merasa iri, langsung mengambil pisang miliknya. Woi, jika kau punya makanan enak, bukannya seharusnya kau berbagi? Tapi aku tak mau pisang pemberianmu. Aku akan mengambil miliknya. Jika ini adalah pisang yang Sir Mentor makan, maka pisang ini akan aman. Aku takkan tertipu dua kali tahu. Hahaha, selamat makan. Videonya pun diakhiri dengan tepat setelah instruktur pendek Kula Gridsek menelan pisangnya. Bersamaan dengan perasaan aneh yang dirasakannya, Kim Jun muncul di belakangnya layaknya El dari Death Note sembari berkata, itu pisang beracun.